Halo seller, video kali ini kita akan bahas tentang updatean terbaru dari fitur pengelolaan retur yang saat ini sudah berubah nama menjadi Purna Jual dan pastinya juga sudah bisa digunakan untuk versi aplikasi Big Seller. Nah, untuk fitur pengelolaan Purna Jual ini letaknya ada sama di menu pesanan. Nah, jadi di sini sebelumnya ini namanya adalah pengelolaan retur, namun saat ini sudah diubah menjadi pengelolaan Purna Jual. Kayak gitu. Nah, kita langsung masuk coba ke fitur pengelolaan Purna Jual. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kalau yang versi sebelumnya itu di sini hanya ada judulnya itu pengelolaan retur. Nah, di sini hanya ada belum diterima pembeli dan sudah diterima pembeli. Namun saat ini sudah berubah, sudah update menjadi proses pesanan Purna Jual dan juga hasil retur. Nah, namun di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari updatean 2 ini. Jadi, pengelolaan retur ini diubah namanya menjadi pengelolaan Purna Jual. Fungsinya di mana kita mengharapkan adanya optimalisasi menyeluruh yang bisa menyederhanakan operasi dan meningkatkan kemudahan para pengguna Big Seller. Jadi, di sini kita ada tambahkan halaman proses Purna Jual di sini. Nah, di mana di sini digunakan untuk menangani 4 jenis pesanan. Pertama, pesanan untuk pengembalian barang dan dana, lalu hanya pengembalian dana, dan juga pengembalian tidak normal. Kayak gitu. Jadi intinya di proses pesanan Purna Jual ini di sini adalah dimana kalau misalnya kita ada pesanan retur yang masuk ke toko kita, nanti kita proses pesanan returnya di halaman proses Purna Jual ini. Yang sebelumnya kita prosesnya di sini, sudah diterima pembeli, misalnya ada pengajuan kita tolak atau terima pengajuan returnya sampai sedang bandingnya. Nah, saat ini sekarang untuk Shopee dan TikTok sudah diubah menjadi menggunakan proses pesanan Purna Jual. Jadi, kalau misalnya ada pesanan retur dari marketplace Shopee dan TikTok, teman-teman seller bisa proses pesanan returnya dari halaman proses pesanan Purna Jual ini. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini memang berbeda, namun untuk fungsi dan juga cara prosesnya ini sama. Nanti kalau misalnya ada pengajuan yang pembelinya ini memilih hanya pengembalian dana, nanti akan masuk di halaman pengembalian dana. Kalau misalnya pengembalian barang dan dana nanti masuk ke sini. Kalau misalnya kembalikan tidak normal, berarti di sini ada kendala mungkin terkait di ekspedisi dan lain-lainnya, dan nantinya teman-teman seller bisa mungkin bisa hubungi ke CS Big Seller atau ke layanan pelanggan Big Seller untuk dicek lebih lanjut untuk kendalanya di situ. Nah, contoh kita ambil yang hanya pengembalian dana. Jadi, ketika ada pengajuan dari pembeli untuk mengajukan retur pada pesanan Shopee dan TikTok, nanti akan masuk ke proses pesanan Purna Jual dan masuknya ke berdasarkan jenis Purna Jualnya masing-masing. Jadi, nanti akan masuk ke mengajukan pengembalian. Nah, nanti di mengajukan pengembalian ini tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini mengajukan pengembalian. Nah, namun sebelumnya pastikan teman-teman seller sudah dapat hak akses untuk mengakses proses pesanan Purna Jual dan hasil retur. Hak aksesnya ini sudah ada di pengelolaan sub akun. Nanti tinggal di checklist saja tim akunnya itu bisa untuk akses pengelolaan Purna Jual untuk proses pesanan returnya, atau bisa juga untuk proses hanya bisa untuk penambahan stok aja. Jadi bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan dari seller masing-masing. Ingin memberikan hak akses ke sub akun itu ingin bisa satu proses saja atau bisa untuk ke semuanya seperti itu. Nah, kita balik lagi ke tutorialnya. Jadi nanti ketika ada pesanan retur masuk di sini di halaman pengembalian dana, nanti masuknya ke mengajukan pengembalian. Nih, nanti di bawah sini akan muncul nih beberapa pesanan retur yang memang diajukan oleh pembeli. Nah, seperti ini contohnya. Jadi, nanti di sini kita bisa menerima atau menolak pengajuan dari pembeli tersebut untuk returnya. Nah, kalau misalnya kita sudah terima
nanti di sini kita tinggal di kolom aksi, kita bisa klik menerima usulan pembeli. Kayak gitu. Ini nantinya kalau misal sudah diklik, otomatis berarti pesanan tersebut masuk ke pengembalian dana telah disetujui, berarti sudah diterima nih, sudah di ACC pengajuannya sama pihak seller. Nah, namun kalau misalnya seller ingin banding, atau misalnya mungkin dari seller merasa kita sudah mengirimkan produknya dengan sesuai, tidak ada kendala dan lain-lain, nah kita sebagai seller juga bisa mengajukan banding. Nah, tadi seperti yang sudah diinfo, kalau kita klik menerima usulan pembeli, nanti tampilan seperti ini. Nih, jadi kita akan di sini akan muncul pop up di mana untuk kita bisa konfirmasi terkait usulan dari pembeli. Contoh di sini pengembalian barang dan dana, nanti di sini akan terlihat jumlah pengembaliannya berapa. Ketika kita klik konfirmasi, nanti otomatis akan masuk ke proses pengembalian. Ini kalau misalnya kita pilih yang pengembalian barang dan dana. Namun kalau misalnya kita pakai yang hanya pengembalian dana, otomatis ketika kita klik menerima usulan, nanti sudah masuk langsung ke pengembalian dana telah disetujui. Jadi dananya juga sudah masuk ke seller, ke pembeli lagi, sudah di ACC pembatalannya. Nah, kalau misalnya kita di sini menerima usulan, kalau misalnya kita mau ajukan banding, nanti kita bisa ajukan banding juga. Di sini kita klik ajukan banding. Nanti akan muncul pop up untuk isi informasi ajukan bandingnya, contohnya seperti ini. Jadi di sini kita inputkan email penjualnya, lalu alasan bandingnya karena apa? Mungkin karena dari seller merasa paketnya sudah dikirim sesuai, jadi tidak ada yang kurang. Karena sebelum contoh dari pembeli ini mengajukan retur karena pesanannya ini kurang, jadi pembeli order 3 yang datang hanya 2. Nah, namun pihak seller merasa sudah mengirimkannya sesuai kayak gitu. Jadi kita sebagai seller bisa mengajukan banding dan juga melampirkan bukti-bukti bandingnya tersebut. Di sini kita inputkan email penjual, alasan bandingnya, keterangan, dan juga kita bisa unggah gambarnya di sini. Kalau sudah diunggah, nanti kita tinggal klik konfirmasi saja. Nanti otomatis akan langsung masuk ke halaman sedang banding, ke status sedang banding. Di sini nanti masuk ke status sedang banding ini. Nah, kalau sudah masuk sedang banding, nanti kita bisa langsung tunggu aja nih proses dari bandingnya kayak gimana, proses atau jawaban dari pihak pembelinya. Kalau misalnya seandainya nanti pengajuannya dibatalkan, nanti akan masuk ke batalkan pengajuan. Nah, kalau misalnya pengajuannya ini ditutup sama pihak marketplace, biasanya kalau misalnya ada pengajuan retur dari pihak marketplace, dari pihak pembeli, biasanya nanti dari pihak marketplace juga akan proses returnya nih. Jadi sebelum masuk ke pihak seller pasti akan masuk ke pihak marketplace dulu. Nah, pihak marketplace akan mengecek ini pengajuannya ini tuh sesuai atau tidak. Kalau misalnya terbukti tidak sesuai, nanti pasti akan langsung ditutup pengajuannya kayak gitu, atau dibatalkan. Nanti masuk ke tutup pengajuan kayak gitu. Nah, ini untuk prosesnya seperti ini. Jadi nanti kalau ada pengajuan, nanti akan mengajukan pengembalian, nanti kita tinggal ACC aja, menerima usulan dari pembeli. Kalau kita terima berarti masuk ke pengembalian dana telah disetujui. Kalau misal kita mengajukan banding, nanti kita klik ajukan banding, nanti masuk ke bagian proses pengembalian kayak gitu. Nanti kalau misalnya proses pengembalian ini masuk kalau misalnya kita pilih yang pengembalian barang dan dana kayak gitu. Nah, pengembalian barang dan dana. Kalau kita ajukan banding, berarti nanti masuk ke sedang banding. Kalau misalnya pilihnya yang hanya pengembalian dana, otomatis nanti hanya masuk ke pengembalian dana telah disetujui. Jadi karena pembeli tidak perlu mengirimkan produknya ke pihak seller. Seperti itu. Nah, lalu di sini juga teman-teman untuk di TikTok juga sama caranya. Jadi bisa langsung di pengajuan, nanti masuk kalau misalnya ada pengajuan, masuk ke pengajuan menunggu diproses. Kalau misalnya pembeli kalau misalnya ditolak pengajuannya, nanti akan masuk sudah ditolak kayak gitu. Kalau misalnya seller mengajukan banding, nanti pasti akan masuk ke halaman menunggu diproses kayak gitu, menunggu diproses pembeli.
Kalau misalnya lagi kita sedang menunggu produknya ini sampai ke gudang kita kembali, karena pihak pembeli ini sedang mengembalikan barang ke gudang kita, nanti pasti masuk ke bagian menunggu pembeli mengembalikan barang. Nah, jadi status pengajuannya ini sesuai dengan status pengajuan yang ada di seller center. Kayak gitu. Nah, saat ini untuk proses pesanan purna jual ini baru bisa digunakan untuk Shopee dan TikTok. Jadi, kalau misalnya ada pesanan retur dari Lazada, nanti Lazada kita bisa cek normal di halaman belum diterima pembeli. Kayak gitu. Jadi kalau untuk Lazada ini masih normal. Sementara untuk periode tanggal 1 sampai 30 April, pesanan purna jual Lazada ini diproses di halaman belum diterima pembeli. Kayak gitu, dia belum terima pembeli dan juga sudah diterima pembeli. Untuk pesanan purna jual Lazada Choice dan pesanan offline, pemrosesannya ini dilakukan di halaman belum diterima pembeli. Jadi untuk Lazada ini masih normal. Nah, untuk Shopee dan TikTok nanti sudah mulai dari hari ini sudah prosesnya langsung di pesanan purna jual. Kalau misal teman-teman salah cek pesanan retur Shopee dan TikTok di halaman belum diterima pembeli dan sudah diterima pembeli, di sini hanya bisa pantau aja. Jadi tapi tidak bisa proses. Kayak gitu. Jadi hanya bisa dipantau dan tidak bisa diproses. Karena prosesnya itu sudah harus langsung dari proses pesanan purna jual. Kayak gitu. Nah, lalu nantinya pada bulan Mei, semua pesanan purna jual akan sepenuhnya dipindahkan ke halaman proses pesanan purna jual dan juga hasil retur. Kayak gitu. Jadi untuk Shopee, Lazada, TikTok nanti semuanya sudah diproses di halaman proses pesanan purna jual. Jadi halaman belum diterima pembeli sama sudah diterima pembeli ini nantinya sudah tidak digunakan lagi. Seperti itu. Nah, tadi di sini proses pesanan purna jual untuk memproses pesanan returnya, pesanan retur yang masuk. Pesanan retur yang masuk nanti diproses di sini. Nah, kalau misalnya kita mau proses, nah di sini ada beberapa status. Di sini ada beberapa status. Pengembalian barang dan dana, tadi hanya pengembalian dana dan kembalikan tidak normal. Nah, kalau misalnya menunggu dikembalikan, nah kalau di sini juga ada namanya status pengembalian. Kalau menunggu pengembalian berarti ini untuk pesanan menunggu dikembalikan berarti ini untuk pesanan pengajuan pengembalian barang dan dana. Kayak gitu. Jadi penjual dan pembeli sudah menyetujui pembelian dana atau barang, tinggal menunggu pembeli mengembalikan paketnya ke gudang seller. Ini kalau ya misalnya filter menunggu dikembalikan. Kalau sedang dikembalikan, berarti paket sedang dalam perjalanan ke gudang penjual. Kalau sudah dikembalikan, berarti paket yang sudah dikembalikan ke gudang penjual. Kalau misalnya lainnya, ini hanya pesanan pengembalian dana atau barang yang masih dalam proses negosiasi antara pembeli dan penjual atau kondisi khusus lainnya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dalam proses banding atau negosiasi, nanti pesanan tersebut akan masuk ke halaman lainnya. Kayak gitu. Nah, paket hilang berarti ini paketnya hilang di saat proses pengembalian. Kayak gitu. Saat pembeli mengembalikan produk pesanannya ke gudang penjual. Kayak gitu. Namun paketnya ini hilang di ekspedisi dan lain-lain. Nanti tinggal pihak penjual tinggal konfirmasi ke ekspedisi. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya pesanan retur dari Shopee TikToknya ini nanti sudah di ACC, proses pengajuannya sudah selesai pengajuan, pengembalian dana setelah disetujui, di sini sudah disetujui semua. Nanti selanjutnya kita tinggal mengembalikan stok pesanan returnya ini ke gudang big seller. Jadi biar stok yang returannya itu bisa kita jual kembali. Nah, untuk menambahkan stok returnya, kita bisa langsung di hasil retur. Nah, jadi nanti sistem secara otomatis akan melacak pesanan pengembalian dan pemrosesan penerimaan dapat dilakukan
melalui penambahan stok manual. Nanti di kolom aksi ini ada buat penambahan stok manual hasil returnya, atau bisa lakukan proses scan untuk tambah stok untuk melakukan penambahan stok juga kayak gitu. Jadi yang membedakan proses pesanan purna jual ini proses returnya kita ACC sampai dana dikembalikan. Kalau misal hasil retur ini untuk mengembalikan produk returnya ini ke gudang big seller, ke rincian stok big seller kayak gitu. Nanti tampilannya itu kita bisa langsung aja nanti di kolom aksi ini bisa ada untuk terima stoknya atau pengembalian stoknya ke gudang big seller. Nah nanti atau biasanya kita juga bisa menggunakan scan untuk tambah stok untuk kita scan nomor resi pengembaliannya kayak gini. Nah di sini ada beberapa status juga. Nah statusnya di sini ada juga beberapa status di bagian hasil retur. Pertama, stok belum ditambahkan. Kalau stok belum ditambahkan, berarti semua SKU gudang dalam paket ini belum ditambahkan stok dan jumlah total paket yang dimasukkan ke dalam stok sama dengan 0. Jadi belum ditambahkan nih, belum kita scan untuk tambah stok. Kalau sebagian telah ditambahkan ke stok, berarti semua SKU gudang dalam paket ditambahkan ke stok, namun jumlah total paket yang dimasukkan ke dalam stok ini kurang dari sama dengan jumlah yang dikembalikan, jadi hanya sebagian saja. Mungkin ada produk yang rusak, jadi tidak bisa dijual kembali, jadi kita hanya memasukkan kembali atau mengembalikan stok returnya, sisanya aja nih yang masih bisa dijual, kayak gitu. Kalau misalnya semua telah ditambahkan ke stok, berarti di sini sudah ditambahkan stok returnya semuanya, dan juga jumlah yang dikembalikan ini sama dengan stok, sama dengan pesanan retur yang sampai di gudang penjual kayak gitu. Kalau tidak ditambahkan ke stok, berarti stok pesanan returnya itu tuh tidak kita jual kembali atau tidak kita ingin masukkan ke gudang big seller kayak gitu, tidak untuk dijual kembali. Itu untuk status-statusnya. Nah, caranya sendiri nanti di sini tinggal scan untuk tambah stok seperti biasa. Nanti kita bisa opsi penambahan stoknya bisa kita pilih mau penambahan stok atau mau semua tidak ditambahkan ke stok. Kalau misal semua tidak ditambahkan ke stok, otomatis nanti stoknya itu tuh yang ditambahkan itu 0 dan masuk ke halaman tidak masuk ke status tidak ditambahkan ke stok kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau penambahan stok, kita pilihnya yang penambahan stok di opsi penambahan stoknya. Nanti kita bisa scan nomor resi pengembaliannya, otomatis nanti akan muncul rincian dari pesanan returnya di halaman di bawah ini. Nanti kita tinggal edit jumlah penambahan stoknya mau berapa. Kalau misalnya contoh pesanannya itu kuantiti yang dibeli oleh pembeli itu ada 10. Nah, namun kita mau tambahkan stok ke gudangnya hanya 5 nih, sebagian aja, berarti jumlah penambahan stoknya ini nanti di bawah sini kita tulisnya 5. Kalau misalnya kita mau nambahkan semuanya 10-10-nya, berarti kita tulis jumlah penambahan stoknya 10. Nanti kita juga bisa input gudang penerimanya nih. Jadi saat kita scan muncul rincian pesanan returnya, nanti otomatis gudangnya di sini pun juga bisa kita pilih sama rak penerimanya. Seperti itu untuk melakukan penambahan stok dari hasil retur, jadi tidak ada bedanya dengan sebelumnya. Kita juga bisa impor massal, kita tempelkan aja nomor resinya di sini maksimal bisa 500 nomor resi. Kayak gitu. Nah, lalu di sini juga bisa kita filter. Kita filter semua jasa kirim, metode pembayarannya, catatannya, waktu sampai gudang ini tuh waktu pesanan sudah dikembalikan atau sampai ke gudang penjual kayak gitu. Kalau misal waktu pemesanan berarti ini berdasarkan waktu pemesanan pesanannya kayak gitu. Waktu penambahan stok berarti waktu kita melakukan scan untuk tambah stok kayak gitu. Jadi di sini kita bisa filter aja kalau kita mau melakukan pencarian pesanan retur yang sudah ditambahkan ke stok atau yang belum ditambahkan ke stok. Jadi kita tinggal filter aja nih berdasarkan statusnya masing-masing. Nah, seperti ini untuk cara
proses pengelolaan purna jual di sistem Big Seller, biar nantinya teman-teman seller bisa langsung gunakan updatean fitur yang sudah diinfokan oleh tim CS di grup tanya jawab Big Seller. Seperti itu. Nah, untuk aksesnya sendiri nanti teman-teman seller bisa langsung berikan hak aksesnya di pengaturan sub akun. Di kelola peran nanti bisa kasih aksesnya ke sub akun atau main akun sub akun teman-teman. Nah, di sini aksesnya. Jadi bisa kita nonaktifkan atau bisa kita aktifkan semua. Ada 4 akses yang bisa kita berikan ke sub akun kita, ke tim kita. Nanti selanjutnya kita tinggal klik simpan. Nah, di sini. Nah, jadi nantinya jika teman-teman seller ada pertanyaan lain terkait fitur pengelolaan purna jual atau ada kendala terkait penggunaan fiturnya, nanti bisa langsung hubungi ke tim CS Big Seller melalui di bagian klik kanan bawah ini, nanti bisa hubungi kami. Nanti bisa hubungi via Facebook, WhatsApp, email maupun Telegram agar setiap kendala maupun pertanyaannya bisa langsung dibantu lebih lanjut oleh tim CS kami.